Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman saya semuanya. Perkenalkan, nama saya Victoria Dediwa. NIM 2003-03-004 kelas A semester 1, tugas pengantar sosiologi. Yang ke-13, mengenai historis individu. Di sini saya akan berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting sejarah. Yang saya maksud dengan ini bukan kembali ke sejarah pria hebat atau wanita hebat sejarah dalam hal ini. Yang pasti, struktur sosial bisa dan kadang bisa memberi individu tertentu kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan. Tapi, pernyataan penjelas penting dalam kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan orang-orang itu. Semenarik mungkin, sebaliknya itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Pertanyaan sebenarnya, misalnya, bukan mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah, tetapi melainkan bagaimana bisa menjadi bahwa ada struktur sosial di mana penolakannya untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertahan lama. Dalam arti ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah yang didefinisikan secara empiris struktur sosial secara umum. Ini bukan tentang individu qua individu, atau bahkan tentang individu yang diambil sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu menjadi sangat penting. Jadi, tidak ke cara berpikir orang hebat tentang individu yang saya dorong agar kita kembali. Menemukan arti dari peristiwa ini atau itu dengan hubungannya dengan terungkapnya dari pengalaman individu, ini sama baik kita mengambil narasi, mendekati dan mempelajari cerita kehidupan individu dengan metode tekstual, atau mengambil pendekatan analitik dan mempelajari urutan berurutan dari beberapa variabel, nilai-nilai selama proses hidup individu menggunakan metode deret waktu. Urutan analisis atau pendekatan lainnya. Bagaimanapun, kita tertarik pengungkapan berurutan dari hasil kehidupan seseorang. Fokus yang relatif kuat pada hasil ini secara serius membatasi jalan hidup pendekatan. Proses sosial tidak membuahkan hasil, itu terus berjalan. Individu juga tidak memiliki hasil, kecuali hasil inferen yang kita harus semua berharap dalam jangka panjang Keynes. Jadi, fokus analitik implisit tentu saja kehidupan studi tentang hasil individu, menciptakan masalah penting yang kami bisa lihat dengan melihat konsep karir, konsep kursus, kehidupan sentral, bidang substansi saya sendiri, studi tentang pekerjaan dan pekerjaan. Dalam penelitian kami, kita sering melihat individu sebagai semacam batu tulis akhir di mana hasil dari proses sosial ditulis. Secara analisis, sebagian besar studi tentang karir mengandaikan dunia di mana kekuatan sosial yang besar mendorong individu-individu kecil, menempatkan tanda yang berurutan pada pengalaman kerja individu yang mana kemudian diambil sebagai explanandum terakhir. Menerjemahkan pengandaian ini ke dalam bahasa yang lebih substantif, kita dapat mengatakan bahwa perubahan besar eksogen dalam teknologi, pembagian kerja, pasar, dan lembaga hukum mendikte pengalaman individu yang bekerja yang terperangkap di dalamnya. Tapi tentu saja, individu yang mengalami berbagai hasil antara yang membentuk karir mengambil tindakan sementara itu. Sementara karir mereka masih dalam proses, dan tindakan ini merupakan hasil lebih lanjut dari pengalaman tersebut. Salah satu jalan keluar dari budaya analitis yang tersirat dalam perjalanan hidup. Oleh karena itu, pendekatannya adalah untuk memusatkan perhatian kita pada hasil lebih lanjut tersebut. Itu interpretasi dan tindakan di mana pekerja datang untuk merespon, biasanya secara kolektif, ke kekuatan sosial yang lebih besar yang menekan kepada mereka. Tentu saja, sebuah literatur yang melakukan ini. Penyelidikan kami yang panjang dan berbeda tentang gerakan sosial di mana para pekerja menanggapi perubahan kapitalisme. Gerakan sosial inilah yang justru merupakan struktur sosial yang muncul di antara para pekerja untuk menanggapi tekanan individu yang ditempatkan pada mereka oleh struktur sosial kapitalis. Dan memang, berdasarkan aspek-aspek masyarakat umum, struktur yang berada di luar kendali kapasitas dengan apa yang kita sebut krisis. Namun, seperti literatur gerakan sosial, literatur ini juga mengabaikan fakta sentral tentang individu. Fakta itulah yang akan saya sebut sebagai kesejarahan individu. Faktanya,
Kontinuitas sebuah individu dari waktu ke waktu melarang hal tersebut. Analisis perkara, betapapun nyamannya itu. Mari saya mulai dengan menjelaskan secara lebih rinci apa yang saya maksud dengan kesejahteraan. Dalam contoh pertama, maksud saya kontinuitas dari waktu ke waktu, dan saya berpendapat bahwa individu memiliki kesinambungan dari waktu ke waktu ke tingkat yang tidak dimiliki struktur sosial. Perhatikan bahwa kami asumsikan dominasi relatif kesinambungan individu ini setiap kali kita membuat pernyataan umum bahwa perubahan sosial semakin cepat dan cepat. Penegasan ini melibatkan asumsi bahwa individu bertahan lebih lama dari struktur sosial. Untuk hanya dengan begitu, mereka harus mengalami perubahan yang terakhir, yang memaksa mereka untuk menyadari tingkat mutabilitas. Di dunia yang mana dapat dikatakan bahwa perubahan sosial terjadi lebih cepat, dan itu harus menjadi kesinambungan historis individu yang menyediakan otot yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Historitas individulah yang memungkinkan kita, bahkan memaksa kita untuk mengetahui perubahan sosial. Bertahan lebih lama ini bisa melibatkan berbagai jenis hal. Tampaknya di pandangan pertama setidaknya menjadi 3 dimensi atau dari kesejahteraan tersebut. Itu yang pertama adalah biologis. Individu memiliki tubuh yang secara fisik terus-menerus sepanjang waktu, padahal sel-sel tubuh kita terus-menerus diperbarui. Pembaruan ini jelas merupakan sesuatu yang lebih tepat daripada analoginya pembaruan. Dalam pengertian literal itu, suami dan istri memang menjadi satu kesatuan, dan pernikahan seperti struktur sosial di layaknya juga tergantung secara literal pada kehidupan biologis kedua individu terlibat. Ia mati dan salah satunya, dan karenanya juga selalu mati dalam jangka panjang. Jadi pernikahan agak seperti individu dalam sejarah biologisnya, tetapi di luar hubungan seperti pernikahan, kebanyakan struktur sosial tidak memiliki apa-apa, seperti kesinambungan fisik ini. Anggota berubah, aturan dan praktik datang dan pergilah. Bahkan struktur sosial yang kurang lebih dibangun di sekitar biologis kesamaan atau sejarah biologis umum, jenis kelamin, struktur kekerabatan, lobi, asosiasi, dan untuk berbagai penyakit dan seterusnya. Tidak memiliki kontinuitas biologis yang relatif, ekstensif, tetapi tetap berfokus yang menjadi cari individu. Dengan demikian, kesejahteraan individu dalam arti pertama biologis. Historitas individu dalam arti kedua monomial itu muncul dalam konsentrasi ingatan yang khas pada individu biologis. Dengan ini, saya belum tentu berarti struktur sosial tidak dapat mengingat apapun. Apa perbedaannya adalah bahwa ingatan individu manusia terkonsentrasi pada mereka. Namun demikian, individu memorial itu kurang hening dibandingkan dengan diri memorial dari struktur sosial. Seperti yang baru saya katakan, sebagian kecil dan cukup besar dari total memori yang berkaitan dengan Andre Awol ada di kepalanya. Sebaliknya, ingatan akan struktur sosial seperti Hasa cukup seragam tersebar di otak ribuan anggota dan mantan anggota dan pembaca jurnal kami, bekerja di hotel tempat kami mengadakan acara tahunan. Sebaliknya, Venn memberitahu kita bahwa kita menginginkan hal-hal tertentu, ibu dan seks atau berhubungan seks dengan ibu atau apapun. Venn yaitu memiliki konten untuk keinginannya, dan tentu saja Venn bukan satu-satunya ahli teori sifat manusia berbasis konten. Gagasan Aristoteles tentang manusia sebagai hewan politik adalah konsep serupa lainnya, dan daftar panjangnya penulis percaya bahwa manusia memiliki sifat religius atau rasa ingin tahu di tengah-tengah antara gagasan tanpa isi dan isi tentang sifat manusia adalah banyak hal seperti hierarki, kebutuhan Maslow, dan antropologi fungsional di kemudian hari. Memang semua jenis fungsionalisme yang kuat jatuh ke posisi tengah ini. Dimensi terakhir dari konsep kodrat manusia adalah mutabilitas. Beberapa konsep memperlakukan sifat manusia sebagai pemberian yang tidak berubah. Homo economicus adalah dari jenis ini, seperti sifat manusia hospesian dengan 3 prinsipnya bertengkar. Yang lain mengikuti Aristoteles dalam mempercayai pria itu, seperti semua hal lainnya, memiliki sifat suatu entiti yang ada di dalamnya dirinya dan yang tidak terelakkan, terwujud dalam hidupnya. Dalam pandangan seperti itu ada perubahan, tapi tidak benar-benar bisa berubah.
Dalam Hegel, transformasi ini menjadi penyatuan kemungkinan dan kebutuhan di dalam diri manusia dan untuk dirinya sendiri. Persatuan yang menghasilkan penundukan menjadi dengan kontingensi realitas. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.